Ojek yang kutumpangi mulai berbelok meninggalkan jalan raya, dan sudah memasuki jalan menuju kampungku yang semakin rusak dan berlubang-lubang, sehingga laju motor sedikit pelan. Dari Pasar Kamis ke kampungku hampir berjarak 14 kilometer, cukup jauh bukan? Kiri kanan jalan hanya dipenuhi pohon-pohon karet, yang sudah tua dan besar-besar, menambah suasana sedikit seram karena cahaya matahari tidak bisa menembus rindangnya dedaunan pohon-pohon karet. Sepanjang perjalanan aku dan Bang Ojek tidak banyak ngobrol, pikiranku terus terfokus ke emakku. Ku takut terjadi sesuatu yang menimpa emakku. Akhirnya perkebunan karet telah terlewati. Dan kali ini sudah memasuki perkebunan kelapa milik warga Manggir. Tinggal sebentar lagi, abis melewati perkebunan kelapa, terus pesawahan, barulah sampai di sisi kampung Manggir. Hanya kampung Manggirlah yang ada di sini, karena kampungku dikelilingi oleh hutan. Begitu memasuki perkampungan, terasa sepi tidak seperti dulu. Sepanjang perjalanan tidak melihat seorang pun warga. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga aku depan rumahku. Di depan pintu rumah emakku sudah berdiri. Setelah membayar ongkos ojek, setengah berlari aku menghampirinya. Ku peluk emakku dengan rasa haru. "Emak sehat? Emak tidak kenapa-kenapa kan?" tanyaku yang khawatir pada emak. "Emak sehat, emak baik-baik." "Sudah, kita masuk saja dulu ke rumah," kata emak setengah menarik lenganku. Begitu sudah di dalam, emakku segera mengunci kembali pintu rumah. Aku hanya bengong saja melihat tingkah emakku seperti ketakutan. Emak ini siang loh mak, tidak bakalan ada apa-apa," ucapku pada emak. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini, kampung kita sudah tidak aman lagi," ucap emakku. Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang muncul dengan membawa baki yang berisi segelas air putih dan sepiring kue. "Dewi," ucapku tanpa sadar, sedangkan gadis yang kupanggil Dewi itu hanya tersenyum sambil meletakkan baki di atas meja. "Ayo, diminum dan makan kue bikanya, sudah pasti kamu lapar," suruh emakku. Tanpa disuruh lagi, aku segera meneguk air, yang sejak tadi kerongkonganku terasa kering. "Ada apa sih mak di kampung kita ini?" tanyaku yang penasaran. "Sudah, jangan banyak tanya, kita makan dulu yuk, Dewi sudah menyiapkannya," ajak emakku yang kembali menarik lenganku seperti pada anak kecil. Aku hanya menurut saja. Lagian perutku memang sudah lapar ditambah mataku yang terasa ngantuk banget. Selesai makan, aku pamit pada emakku untuk tidur dulu, karena mataku semakin lengket, efek dari semalaman tak tidur. Ketika menjelang sore, barulah emak membangunkanku. "Zan bangun, Zan," ucap emakku. Dengan rasa malas aku mencoba membuka mata. "Ada apa emak?" tanyaku yang masih berbaring. "Tadi Pak RT menyuruh kita agar membuat obor, jadi sekarang kamu bangun dan buatkan obor, takut keburu maghrib." "Buat apa obor mak?" tanyaku yang belum paham. "Untuk menghalau hantu kepala agar tidak mengganggu kita." "Hah, hantu kepala?" tanyaku heran. "Iya Zan, kampung kita ini sedang diteror oleh hantu kepala. Hampir setiap 3 hari sekali selalu ada korban." "Beneran itu mak? Siapa saja yang sudah jadi korban hantu kepala itu?" "Sudah banyak Zan, korbannya. Bapak dan emaknya Dewi juga adalah korbannya. Makanya dia sekarang tinggal di rumah kita. Kasihan Dewi yang sudah tak punya siapa-siapa." Jadi benar juga kata Abang Oje itu, sudah lama orang tua Dewi meninggalnya, tanyaku. "Sudah hampir 11 hari. Sudah, sekarang cepat bangun, dan buatkan emak obor," perintah emakku. "Siap mak," jawabku sambil bangun dan melangkah keluar kamar menuju kamar mandi. Hanya untuk sekedar cuci muka, di belakang rumah, emakku dan Dewi sedang menyiapkan bambu untuk dibuat obor. "Banyak banget bambunya mak?" tanyaku yang melihat ada 4 batang bambu. "Disuruh Pak RT, jangan sampai kurang dari 10, biar bisa memagar rumah kita." "Oh, ya sudah kita bikin saja sekarang mak," kataku yang langsung meraih gergaji, dan memotong bambu sepanjang 1,5 meter, ukuran yang dikasih tahu emakku. Aku terus memotong bambu hingga sampai 10 buah obor, sedangkan emak dan Dewi menyiapkan sumbunya dari kaos bekas. "Diruncingkan bawahnya San, biar bisa ditancapkan," suruh emakku.
yang segera aku turuti. Akhirnya, obor-obor telah tertancap, mengelilingi rumahku. Depan dan belakang rumah dipasang 2 obor, sedangkan samping rumah kiri kanan dipasang 3 obor. Alhamdulillah sudah selesai kita memasang obor. Semoga hantu kepala itu tidak datang ke kampung kita ini, ucap emakku. Waduh, kamu sudah pulang, Zan? Tanya Pak Sardi yang tiba-tiba muncul. Oh iya Pak, tadi pagi saya pulang, jawabku sambil menyambut tangan Pak Sardi untuk salaman. Syukurlah kalau kamu sudah pulang, jadi ada yang jagain emakmu dan Dewi, ucap Pak Sardi. Iya Pak, jawabku sambil mengajak Pak Sardi duduk di bangku bambu yang ada di samping rumah. Aku mengeluarkan rokok dan menawarkan pada Pak Sardi, sedangkan emakku dan Dewi masuk ke dapur, dan tak begitu lama Dewi sudah muncul kembali dengan membawa baki yang berisi 2 gelas kopi dan sepiring kue, untuk Pak Sardi dan aku. Begini Zan, kampung kita sekarang sedang tidak aman, tiap malam selalu diteror hantu kepala, dan korban pun sudah banyak, ucap Pak Sardi menjelaskan keadaan kampung padaku. Tadi Bapak ke rumah Pak Lurah, mengusulkan untuk mendatangkan Kiai, sambung Pak Sardi. Terus gimana tanggapan Pak Lurah, tanyaku yang ingin tahu. Pak Lurah menyetujui usulan Bapak itu, dan akan segera mencari Kiai yang mampu melawan hantu kepala itu. Syukurlah Pak, jika Pak Lurah akan mendatangkan Kiai, dan semoga teror hantu kepala itu cepat selesai, dan kampung kita kembali aman, kataku yang diaminkan Pak Sardi. Tidak terasa, waktu pun hampir mendekati maghrib, Pak Sardi pun pamitan. Sepulangnya Pak Sardi, emakku menyuruhku untuk segera menyalakan obor. Aku pun segera menyulut satu persatu obor-obor yang tertancap mengelilingi rumah. Bersambung.